Let me tell you the story about Umi no Sekai atau dunia laut. Gue yakin ada di antara kalian semua yang pernah nyanyi kalau misalkan nenek moyangku seorang pelaut. Dan itu bukan nyanyian bullshit belaka gitu loh. Kalau misalkan kita belajar sejarah gitu ya, di masa-masa kerajaan, bahkan beberapa kerajaan di Indonesia kayak misalkan Sriwijaya, Majapahit dan lain-lain gitu ya, bisa menguasai lautan sampai ke negara-negara di Asia Tenggara. Terus lambat laun akhirnya banyak banget peneliti dari luar negeri yang meneliti apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di lautan Indonesia, dan mereka menemukan kalau misalkan Indonesia sendiri itu memiliki banyak banget ekosistem terumbu karang. Terumbu karang ini bener-bener penting banget gitu ya buat kehidupan laut. Saking pentingnya bahkan di dunia ini ya, di lautan dunia ini terumbu karang tuh cuma ada 1%, tapi bisa nge-carry 25% kehidupan laut yang ada. Dan hampir sebagian besar terumbu karang itu ada di Indonesia. Makanya nggak sedikit orang-orang di luar negeri bilang kalau misalnya Indonesia itu adalah kota Atlantis yang hilang. Bukan karena di negara kita banyak banget harta karunnya gitu ya. Gue sering banget bercanda sama Egi kalau misalkan desas-desus harta karun Soekarno itu beneran ada gitu. Dimana kalau misalnya ada yang nemuin harta karun Soekarno, lu bisa kaya sampai 7 turunan. Tapi karena basically negara kita banyak banget ekosistem terumbu karang yang langka. Kalau misalnya dibandingin sama negara-negara lain yang ada di dunia gitu ya. Makanya nggak sedikit ada negara-negara kalau misalkan kita punya utang gitu ya, biasanya di swap debt. Dari yang awalnya kita harus bayar menggunakan uang tunai, akhirnya dibayar menggunakan konservasi terumbu karang. Jadi sepenting itulah terumbu karang. Gue nggak bercanda nih ngomongnya nih, atau gue nggak hoax nih, ada beritanya dari Kemenku bahkan. Debt swap dalam rangka Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act, sebuah inisiatif pengalihan utang untuk konservasi terumbu karang, dan ini dilakukan sama Amerika gitu ya, di mana kita berhasil untuk membayar hutang sebanyak 35 juta USD untuk program konservasi terumbu karang di Indonesia. Cuman lambat laun kita sering banget terdengar berita kalau misalkan masih ada oknum-oknum di negara kita yang menyelundupkan terumbu karang sampai pada akhirnya terumbu karang kita sendiri lambat laun berkurang. Ini agak sedikit sedih sih ya. Soalnya apa? Soalnya terumbu karang itu kan termasuk ekosistem. Kayak misalkan hutan gitu ya. Itu ekosistem tuh, hutan, terus habis itu barang pasir itu ekosistem. Tapi posisinya hampir sama seperti satwa langka. Satwa langka kan endangered animals, itu kan biasanya dimonitoring gitu ya. Terumbu karang pun sama. Oke, jadi seolah-olah tuh terumbu karang kayak satwa langka yang harus dilindungi, tapi dia posisinya itu sebagai lingkungan atau sebagai tempat yang mana itu makin membahayakan lagi. Kok bisa gitu Bang Ray? Iya, karena kalau misalkan satwa, kan ancaman nyatanya perburuan liar. Kalau misalkan lingkungan, nggak cuma perburuan liar doang, tapi ada lagi gitu ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa merusak lingkungan tersebut. Kayak misalkan, proyek pembangunan, villa, atau segala macam, itu bisa bikin rusak terumbu karang gitu ya. Terus kalau misalkan ada pengerukan pasir gitu ya, itu bisa bikin rusak juga terumbu karang. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak terumbu karang. Kok tiba-tiba lu ngomongin soal terumbu karang Bang Ray? Emang apa yang terjadi? Karena di tanggal 15 Agustus 2025, ketika gue lagi scroll Facebook, mantan menteri favorit kita semua yaitu Bu Susi Pujiastuti atau mantan menteri kelautan kita, itu nge-share tentang berita mengenai terumbu karang yang katanya berdasarkan CNBC, ada kabar yang bilang kalau diam-diam ekspor karang ilegal RI ditangkap sama Eropa. Malu anjir. Tapi setelah gue baca beritanya, ini nggak serta-merta salah pemerintah sih. Oke, pemerintah udah ada update policy setiap tahun gitu ya. Cuman ya oknum-oknum yang emang melakukan praktek ini makin lihai aja sampai pada akhirnya ketahuan di Eropa gitu loh. Cuman kalau misalnya gue korelasin antara info yang gue dapat terus kemudian dari caption yang Bu Susi tulis gitu ya, emang peran pemerintah itu sangat amat penting dalam menghentikan keran ekspor ilegal dari terumbu karang ini gitu ya. Karena kita semua tahu kalau misalnya terumbu karang itu sangat amat penting, sangat amat mahal juga gitu ya. Terus tiba-tiba masih ada praktek kayak gini yang udah diadakan dari tahun 98. Terus kemudian di tahun 2015 di mana Bu Susi itu menjabat sempat buat aturan yang makin strict lagi sampai pada akhirnya berhenti gitu ya. Di tahun 2019 kata Bu Susi sendiri itu tiba-tiba ada lagi yang ekspor. Beliau bilang 2015 until 2019 was banned to export coral. But after 2019 were allowed again. Sadly we are the only country export their coral reef and other live reef fish, oke. Terus kemudian lu bisa lihat orang-orang di Twitter gitu ya yang langsung mention siapa orang yang berpotensi harus bertanggung jawab akan permasalahan ini. Ya, jadi kita bakal baca bareng-bareng beritanya kayak gimana, karena menurut gue ini penting banget. Kenapa lu into banget sih Bang Ray sama terumbu karang gitu? Padahal kan ya nyawa manusia lebih penting gitu. Orang-orang bisa makan dari sana. Man, basically kita kalau misalnya di agama gue ya, di Islam kita harus menjaga bumi gitu. Sesimpel itu men. Bahkan bisnis-bisnis yang bisa merusak lingkungan itu juga langsung haram gitu loh.
Gue nggak tahu apakah orang-orang masih peduli dengan halal haram, tapi kita bakal sama-sama baca beritanya. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem pelaut paling kaya di dunia. That's right. Jadi rumah bagi ribuan spesies dan penopang kehidupan masyarakat pesisir. Namun dibalik keindahannya, karang termasuk kelompok organisme yang rentan atau endangered. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari pembangunan pesisir, pariwisata, penangkapan ikan dengan cara merusak, perubahan iklim, hingga bencana alam. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2019 hanya sekitar 28,8% terumbu karang di Indonesia yang masuk kategori baik hingga sangat baik. Ya biar gue tebak itu masih banyak di daerah timur gak sih harusnya, soalnya banyak juga kan orang-orang yang kalau misalnya pengen diving gitu ya pasti ngincernya tuh daerah-daerah sana. Cuman setelah kemarin ada berita yang tiba-tiba ngasih lihat ke kita ada pembangunan di Raja Ampat gitu, orang-orang makin takut lagi akan kerusakan terumbu karang. Sisanya berada pada kondisi cukup atau 37,38% dan buruk 33,82%. Papua menjadi salah satu wilayah dengan proporsi karang sangat baik yang relatif tinggi. Kan benar kan? Sementara provinsi seperti Kalimantan Selatan memiliki 78,15% area karang dalam kondisi rusak. Upaya perlindungan dilakukan lewat perluasan kawasan konservasi perairan atau KKP yang pada 2023 telah mencangkup sekitar 28,94 juta hektar, tersebar di 409 kawasan. Kebijakan ini dibarengi dengan instrumen lain seperti kuota penangkapan, larangan alat tangkap destruktif, dan penegakan sanksi. Laporan BPS menunjukkan jumlah peraturan di bidang kelautan dan perikanan relatif tinggi, meski fluktuatif mencapai 266 regulasi pada tahun 2023. Ini peraturan-peraturan gitu ya yang mencangkup apa aja yang tidak boleh dilakukan ketika lo emang berbisnis mengenai perikanan juga kelautan. Sejarah mencatat Indonesia pernah menjadi raksasa dalam perdagangan karang dunia. Kajian berbasis data sites pada 1998 sampai 2007 yang dirilis pada 2010 mencatat bahwa Indonesia memasok sekitar 92% perdagangan coral fish dari Asia Tenggara. God damn man. Our nation. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat 61%, Uni Eropa 21% dan Jepang 7%. Dalam kurun tersebut sekitar 17,83 juta potong dan 2,36 juta kilogram tercatat diperdagangkan, baik dalam bentuk karang hidup untuk akuarium laut maupun karang mati atau bagian-bagiannya untuk ornamen. Nah ini datanya gitu ya, di mana Indonesia termasuk bangsa yang tertinggi gitu. Sejak 2003 porsi marikultur meningkat, dengan Indonesia melaporkan sumbernya sebagai range race, sementara negara lain seperti Vietnam dan Malaysia lebih banyak mengklaim sebagai captive breed. Ya kalau misalkan Indonesia katanya menggunakan teknik ya peternakan gitu. Jadi emang langsung di sana in situ atau ex situ ya. Ya pokoknya dibiarkan di natural habitatnya terus habis itu diambil. Sementara kalau misalkan Vietnam Malaysia katanya captive breed. Jadi ditaruh di tempat yang lain terus habis itu dikembangbiakan baru dijual kayak gitu. Silakan koreksi gue kalau misalkan gue salah. Namun perdagangan karang bukan tanpa sorotan. Laporan traffic mengenai penyitaan satwa liar yang masuk dalam sites di Uni Eropa pada 2023 mencatat total 285 kg. Dan 2.000 potong karang berhasil disita di lebih dari 600 catatan khusus. Lebih dari sepertiga penyitaan ini dilaporkan Jerman, disusul Prancis dan Denmark, masing-masing 15%, Spanyol 6%, dan Hungaria 6%. Menariknya, sebagian besar karang ini disita saat masuk Uni Eropa melalui bagasi penumpang. Kreatif banget anjir nyolong. Negara asalnya beragam, namun 5 terbesar adalah Mesir 9%, Thailand 8%, Indonesia 7%, Maladewa 5%, dan Mauritius 5%. Spesies yang sering muncul termasuk blue coral atau Heliopora aquarellea yang termasuk ke dalam F2 Annex B sites dan berstatus terancam atau near threatened di daftar IUCN. Gue jadi inget waktu kunjungan ke Kepulauan Aru gitu ya bareng anak-anak Force Watch Indonesia, itu saking banyaknya fauna dan juga flora di sana gitu ya. Warga lokal tuh berinteraksi itu sama hewan-hewan langka udah kayak apa ya? Udah kayak kita berinteraksi sama kucing sama ayam tuh nggak lo? Gue inget banget waktu gue berkunjung ke salah satu rumah gitu, ada kakatua raja di sana, tapi udah kayak ayam aja. Berkeliaran aja gitu kayak, lah ini kalau bisa di Jakarta gitu mahal banget anjir. Pantesan gitu ada oknum-oknum gitu ya yang ngelihat ini sebagai cuan terus habis itu akhirnya tinggal nyari celahnya ada di mana gitu. Soalnya pasti kalau misalkan ditangkap di situ harganya pasti murah banget gitu loh. Bahkan
jarang juga pada akhirnya gue ngeliat burung-burung langka selain kakak tua raja gitu ya, yang waktu di Kepulauan Aru gitu ya, kasuari dan segala macem gitu ya muncul berkeliaran gitu di mana-mana, padahal itu habitatnya hewan di Papua, tapi ada juga di Kepulauan Aru. Gokil banget emang. Ya, terus kemudian dikasih tahu Komisan PAO ini juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi di dalam negeri semakin ketat, resiko karang Indonesia masuk ke jalur perdagangan ilegal masih ada. Uni Eropa sendiri telah memperketat pengawasan terutama pada arus yang datang lewat penumpang individu. Bagi eksportir resmi, situasi ini menjadi pengingat pentingnya memastikan sumber asal legal terutama dari malkultur lengkap dengan izin sites dan dokumen pendukung. Apalagi perdagangan karang kini bukan hanya soal nilai ekonomi tapi juga reputasi keberlanjutan di mata dunia. Jujur, berita-berita kayak gini ngebuat gue agak sedikit depresi. Kenapa? Karena ketika kita ngelihat ada kerusakan gitu ya di lingkungan kita cuma bisa ngebaca beritanya doang. Kita harus benar-benar bergantung sama orang-orang yang bekerja di bidang konservasi atau NGO gitu ya. Tapi menurut gue hal-hal yang kayak gini itu nggak yang sia-sia banget. Kita nambah wawasan, kita nambah ilmu gitu ya. Seenggaknya kalau misalnya pada akhir ada campaign yang memerlukan suara kita bisa hadir di sana. Oke, jadi itu aja mungkin ya gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. So, bye-bye.